Oke, mari kita bahas salah satu momen paling dramatis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, tentang strategi yang nekat, dan tentang sebuah kota yang sengaja dibakar menjadi lautan api. Coba deh catat tanggal ini. Kenapa? Karena di hari inilah semua ketegangan yang udah berbulan-bulan numpuk akhirnya meledak dan mengubah wajah kota Bandung selamanya. Oke, kita langsung ke poin utamanya ya. Ini bukan kebakaran biasa, bukan juga karena serangan musuh. Justru, seperti yang kalian lihat, kota ini sengaja dibakar. Oleh siapa? Oleh tentaranya sendiri dan juga rakyatnya. Gila kan? Susah banget bayanginnya. Pasti langsung kepikiran kan? Kenapa? Kok bisa sebuah kota dibakar sama warganya sendiri? Alasan apa yang bisa bikin ratusan ribu orang rela menghancurkan rumah mereka? Nah, ini dia misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, biar ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita perlu flashback sedikit. Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi di Bandung itu, jauh dari kata tenang. Kota ini jadi semacam arena perebutan kekuasaan yang tegang banget. Nah, di lini masa ini kita bisa lihat gimana situasinya makin panas. Semuanya itu berawal tanggal 12 Oktober 1945, waktu pasukan Inggris nyampe di Bandung. Nggak lama, mereka minta semua senjata api milik warga diserahkan. Jelas aja ditolak kan? Nah, dari situ mulai deh ada bentrokan. Puncaknya tanggal 21 November, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang jadi cikal bakal TNI mulai nyerang pos-pos Inggris. Terus tanggal 24 November keluar ultimatum pertama yang intinya ngebelah kota jadi dua. Bandung Utara buat sekutu dan Bandung Selatan buat kita, pihak Indonesia. Tapi ternyata ngebagi kota aja nggak cukup buat mereka. Pihak sekutu ngeluarin satu lagi tuntutan terakhir yang benar-benar maksa para pejuang kita buat mikir keras dan ngambil keputusan yang super radikal. Ya, ini dia ultimatum finalnya. Tentara Republik Indonesia atau TRI harus angkat kaki dari Bandung. Seluruhnya. Ini kan bikin para pemimpin kita di posisi yang serba salah. Kalau kota diserahin gitu aja, artinya kita ngasih markas strategis yang masih utuh ke musuh. Enak banget dong buat mereka. Terus mereka ngapain dong? Daripada nyerahin kota yang siap pakai, mereka milih jalan yang super ekstrim. Sebuah strategi yang bakal tercatat selamanya dalam sejarah, yaitu strategi bumi hangus. Eits, tapi ini bukan tindakan anarkis yang sembarangan ya. Keputusan ini diambil lewat musyawarah yang serius di Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Disinilah para pemimpin pejuang kumpul dan sepakat ngambil keputusan kolektif yang gila ini. Prinsipnya simpel aja. Kalau kita nggak bisa punya kota ini, maka kalian juga nggak akan bisa. Dan pelaksanaannya itu terencana banget loh. Pertama, Kolonel A.H. Nasution, komandan waktu itu, ngumumin keputusannya. Terus, langsung keluar perintah evakuasi. Coba bayangin, ratusan ribu warga sipil harus ngungsi, ninggalin semua harta benda mereka. Nah, pas malam tiba, barulah TRI dan para laskar rakyat bergerak bareng, mulai menyulut api di seluruh penjuru Bandung. Di tengah semua kekacauan itu, ada satu target yang paling penting. Di Dayakolot, agak ke selatan Bandung, ada gudang amunisi raksasa milik sekutu. Kalau gudang ini berhasil dihancurin, logistik mereka bakal lumpuh total. Dan disinilah muncul kisah heroik dari dua orang anggota Laskar Rakyat, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Mereka dapat tugas yang super berbahaya, meledakkan gudang amunisi itu. Dengan bawa dinamit, mereka nekat menyusup masuk. Mereka berhasil. Gudang itu meledak dahsyat, tapi mereka berdua gugur sebagai pahlawan di tengah ledakan yang mereka ciptakan sendiri. Nah, peristiwa pembakaran Bandung ini ternyata bukan akhir dari perjuangan. Justru, ini jadi babak baru. Yuk, kita lihat apa aja warisan dan makna di balik peristiwa yang luar biasa ini. Ini dia nih, poin pentingnya. Strategi bumi hangus ini mengubah total cara berjuang para pejuang kita. Mereka beralih dari yang tadinya bertahan di kota, jadi perang gerilya yang jauh lebih lincah dan sulit ditebak. Iya, mereka mungkin kehilangan kota, tapi perjuangan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Ngomong-ngomong istilah lautan api itu sendiri ada ceritanya loh. Menurut Jenderal A.H. Nasution, waktu rapat genting itu ada seorang komandan polisi militer namanya Rukana. Dialah yang pertama kali nyeletuk ide itu. Gimana kalau kita bikin aja Bandung Selatan jadi lautan api? Awalnya mungkin kedengeran gila ya. Tapi yang bikin nama ini jadi melegenda itu seorang wartawan muda, namanya Aceh Bastaman. Dia ngelihat sendiri pemandangan Bandung yang merah menyala dari atas bukit. Wah, terinspirasi dari apa yang dia lihat, dia langsung nulis berita dengan judul yang ikonik banget, Bandung Jadi Lautan Api. Dampak budayanya juga nggak main-main. Peristiwa ini ternyata menginspirasi komponis legendaris kita, Ismail Marzuki, buat mengubah lirik lagu Halo Halo Bandung.
Lagu yang tadinya romantis diubah jadi lagu perjuangan yang patriotis dan membakar semangat. Persis seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Ini tuh strategi nekat karena udah kepepet atau justru sebuah langkah jenius? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang ngasih pesan kuat bahwa kemerdekaan itu harganya mahal dan harus diperjuangkan dengan cara apapun, bahkan kalau itu artinya harus membakar kota yang paling kita cintai jadi lautan api.